Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan 10 soal wawancara yang tidak terfikirkan. Dan insya Allah jika kita siap, kita akan lebih mudah dan bisa lolos tes wawancara. Baik, soal yang pertama. Mengapa Anda memilih mengikuti P3K yang notabene-nya pegawai kontrak dan tidak mendapat dana pensiun? Apakah Anda tidak memiliki keinginan untuk bekerja di bidang lain? Atau mungkin berkeinginan untuk berbisnis sendiri di dunia usaha? Kalau pertanyaan diajukan, bagaimana jawaban Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan alternatif jawaban. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Karena menjadi guru adalah pekerjaan yang dari dulu saya inginkan. Mungkin ini bisa menjadi alternatif jawaban Bapak Ibu. Baik, untuk soal selanjutnya, coba deskripsikan apa itu ASN dan P3K. Bapak Ibu, jika ini pertanyaan diajukan, Bapak Ibu tentunya sudah sering mendengar, tapi untuk mendeskripsikan Bapak Ibu memang harus berpikir. Alternatif jawabannya adalah P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dan berdasarkan penilaian kinerja, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. Baik, kita masuki soal selanjutnya. Apa yang Anda ketahui tentang kode etik guru? Sebutkan sumber kode etik guru. Bapak Ibu yang sudah menjadi guru tentunya bisa menjawab. Tapi kalau soal ini tanpa terfikirkan oleh kita, pastinya Bapak Ibu akan kesulitan. Baik, mari Bapak Ibu kita lihat alternatif jawabannya. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik guru yaitu 1. Nilai agama dan Pancasila. 2. Nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai jati diri, harkat dan martabat manusia meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Baik Bapak Ibu, kita lihat soal wawancara yang tidak terfikirkan oleh kita selanjutnya. Soal selanjutnya, jika Anda diterima menjadi ASN P3K dan kemudian mengajar di sekolah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dalam pengabdian, apakah Anda akan sukses? Apa arti sukses buat Anda? Silakan Bapak Ibu berpikir jika mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat alternatif jawabannya. Jawabannya, saya yakin akan sukses. Karena sukses bagi saya adalah dapat mendidik anak didik saya menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu bisa menjadi alternatif Bapak Ibu. Baik, kita lihat soal wawancara yang diberikan oleh kita selanjutnya. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? Silakan Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat alternatif jawabannya. Ini juga mungkin bisa sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Jawabannya adalah orang lain selalu memandang saya sebagai pribadi yang jujur, sabar, dan suka menolong kesusahan orang lain. Mungkin ini bisa menjadi referensi panjenengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat soal wawancara yang tidak terpikirkan oleh kita yang keenam. Adakah pengalaman yang tersulit bagi Anda saat sekolah atau dari pekerjaan sebelumnya? Bagaimana Anda menangani situasi dalam tekanan tinggi atau sesuatu tidak berjalan dengan semestinya? Kita ulangi, adakah pengalaman yang tersulit bagi Anda saat sekolah atau dari pekerjaan sebelumnya? Bagaimana Anda menangani situasi dalam tekanan tinggi atau sesuatu tidak berjalan dengan semestinya? Bapak Ibu mungkin bisa menjawab sesuai pengalamannya pribadi.
Baik Bapak Ibu, kita lihat alternatif jawabannya. Mungkin ini bisa menjadi referensi panjenengan. Tentunya masing-masing akan memiliki pengalaman tersulit sendiri-sendiri. Jawabannya adalah ada. Pengalaman itu adalah saat mikro teaching 1 di depan teman-teman dan dosen pembimbing. Saya salah memberikan konsep materi pembelajaran karena grogi dan kurang persiapan, tetapi saat mikro teaching 2 saya lebih percaya diri dan mendapat apresiasi positif dari teman-teman dan dosen pembimbing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal wawancara yang tidak terpikirkan oleh kita selanjutnya. Andai Anda diterima sebagai ASN P3K dan bekerja di sekolah yang Anda minati, tentu Anda memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Silakan Bapak Ibu mencoba menjawab sesuai pengalamannya. Baik Bapak Ibu, kita lihat alternatif jawabannya. Ini hanya salah satu jawaban Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain punya jawaban masing-masing. Jawabannya, kelebihan saya adalah pintar dalam menggerakkan orang lain sesuai keinginan dan kepentingan saya, dan kelemahan saya adalah sulit menolak permintaan orang lain. Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang ke-8. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Silakan Bapak Ibu. Oke, kita lihat alternatif jawabannya. Dalam pandangan saya, kerja keras memberikan kita pengalaman, kerja cerdas datang dengan pengalaman. Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Jawaban yang bagus sekali. Kita masuki soal wawancara yang ke-9. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K yang menuntut Anda untuk siap ditempatkan di mana saja, juga sering berpindah-pindah, apakah Anda siap melakukannya? Anda akan dipindah-pindah kemana saja, apakah Bapak Ibu siap? Silakan. Tentu dari kita akan menyetujui ya. Kita lihat jawabannya. Ya, saya siap melakukannya. Baik Bapak Ibu, kita lihat soal yang terakhir, soal yang ke-10. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah target jangka panjang Anda? Apakah target jangka panjang Bapak Ibu jika diterima menjadi ASN P3K? Silakan Bapak Ibu. Oke, kita lihat alternatif jawabannya. Saya akan menikmati proses karir saya dan akan memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Demikian Bapak Ibu beberapa contoh soal wawancara yang tidak terpikirkan oleh kita. Semoga bermanfaat. Terkesan mudah, tapi membutuhkan jawaban yang sangat mengesankan. Semoga sukses dan lolos di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.